Ayo, siapa yang rajin dapat SMS dari Starbucks ya, SMS promo. Ini kayaknya Starbucks lagi babak belur deh ini ya. Gara-gara soal Palestina itu kan banyak orang seluruh dunia ya, nggak hanya di Indonesia, kemudian memboikot banyak produk ya, Amerika maupun Israel, yang salah satunya adalah Starbucks gitu. Saya ingat banget di awal-awal boikot itu orang-orang yang pro Israel atau pro Amerika itu menertawai gerakan boikot ini. Itu katanya, alah, pokoknya secara umum ya, alah kalian tuh miskin, bukan target marketnya Starbucks ini yang untuk mengenah ke atas lah dan lain sebagainya gitu. Tapi kemudian waktu menunjukkan bahwa ternyata memang konsumennya itu kebanyakan ya orang yang boikot ini gitu. Jadi mereka mengunderestimate orang-orang pro Palestina yang dikatakan miskin, tapi ternyata selama ini mereka ini yang mengkonsumsi Starbucks. Buktinya banyak sekali. Jadi gerakan boikot itu membuat valuasinya anjlok, miliaran dolar ya, anjlok secara global tuh, anjlok gitu. Lalu di Indonesia kelihatan banget gitu. Ya tadi itu dia tuh nggak pernah, saya tuh nggak pernah dapat ini ya, nggak pernah dapat promo-promo begitu sampai di SMS-in kayak ngejar-ngejar kita. Sekarang tuh banyak banget tuh, hampir tiap hari itu ada promonya gitu. Dan kabar yang terbaru, petingginya mengundurkan diri gitu. Nah, ini sebenarnya dan banyak bukti lain lah. Udah banyak sekali di berseliweran di media sosial. Intinya terdampak banget oleh gerakan boikot ini gitu. Jadi justru kemarin buzzer-buzzer Israel itu salah gitu ya, ketika dia mengolok-olok orang yang dianggap ini bukan target marketnya Starbucks lah gitu, dan lain sebagainya. Padahal targetnya, contoh paling gampang ya, adik ipar sama anak saya itu konsumen Starbucks loyal sekali, sampai beli tumblernya, beli segala macam gitu. Nah, gara-gara Palestina ini dia nggak beli Starbucks lagi, dia cari merek lokal gitu. Jadi bagaimana kalau nanti karyawannya terdampak segala macam ya? Berarti kan ada yang tumbuh gitu, yang nggak dibeli kan jadi dibeli gitu. Yang seperti saya pernah katakan di video sebelumnya. Nah, saran Starbucks bisa ke situ gitu. Saya kira bukan di situ isunya gitu. Jadi ini akan menjadi warning juga ya bagi perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel segala macam. Bahkan Starbucks juga ngeluarin tuh ya yang segala macam itu. Itu dikeluarin setelah anjlok gitu. Di awal enggak gitu, sangat pede bahwa ini enggak akan berpengaruh segala macam, bahasa-bahasanya ya. Dia bilang gitu, bahkan mengolok-olok kita yang pro Palestina itu dan orang miskin, orang yang nggak mampu. Nah, sekarang pada merasakan nih ya, perusahaan nggak hanya Starbucks, banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang kena boykot itu, sampai ganti nama, sampai minta maaf, sampai mengendorse ustadz-ustadz dan lain sebagainya gitu. Jadi memang gerakan mendukung Palestina yang paling efektif salah satunya adalah dengan boykot. Memang produk-produk yang selama ini terafiliasi dengan Israel, yang mendukung Amerika, produk-produk Amerika yang mendukung Israel dan lain sebagainya gitu. Seperti McD itu kan diboykot karena McD sana ngasih tentaranya, lalu di Amerika bungkusnya diganti dengan seperti bendera Israel dan sebagainya. Sepertinya yang paling sekarang salah satu yang paling suffer dan menderita itu ya Starbucks ini gitu. Sampai penuh ini ya, handphone saya itu keluar mulu, di SMS-in mulu itu untuk beli gitu. Dan keluarga saya, beberapa orang yang selama ini, teman-teman saya dan lain sebagainya, yang selama ini mengkonsumsi Starbucks dengan bangga gitu, sekarang nggak beli gitu. Ya, ini kayak tadi gitu. Jadi selama ini buzzer-buzzer yang kayak melain produk-produk yang mau diboikot itu ternyata jadi bumerang gitu. Jadi membuat orang makin geram gitu, gara-gara dikatain ini orang-orang miskin, orang-orang yang nggak jadi target market tuh justru kemudian malah nggak beli gitu. Dan tahu sendiri sekarang dampaknya seperti apa gitu. Jadi umat muslim ini banyak loh, kalau dia bersatu gitu, itu ya bisa berdampak banget gitu. Apalagi ini ya, soal Palestina ini kan gak hanya untuk muslim juga. Jadi orang-orang yang punya rasa kemanusiaan, masih punya hati melihat orang dibantai, melihat sampai terakhir tuh dilindes pakai tank gitu ya, emang biadab itu. Dan akhirnya melakukan gerakan yang semampu mereka gitu. Dan salah satunya ya dengan boykot ini. Dan harus diakui gerakan boykot ini sangat efektif ya, sangat efektif. Banyak udah kaing-kaing lah ya, merek-merek yang selama ini sangat jumawa sekarang lagi kaing-kaing, lagi lagi ampun-ampun lah gitu dengan gerakan boykot ini. Dan saya sendiri juga akan tetap melakukan gerakan boykot ini semampu saya. Produk-produk yang bisa saya hindari, baik itu produk harian, makanan, minuman, dan lain sebagainya gitu. Gimana teman-teman soal
boykot ini? Tulis pendapatnya ya di kolom komentar.